ini amin wa la yajibu fil hulliyil mubahi zakatun. Artinya, dan tidak wajib pada barang-barang perhiasan yang mubah zakatnya. Jadi emas, perak itu termasuk ya adalah barang-barang hiasan. Itu ketika dijadikan sebagai hulliyah, dijadikan sebagai perhiasan yang memang dibolehkan untuk dipakainya, maka tidak wajib dizakatin. Contoh, misalnya orang perempuan pakai emas, walaupun kadarnya udah di atas nisab. Nisab emas berapa kemarin? 85 gram. Ya, 85 gram. Sekarang ada orang perempuan pakai emas ya di atas 85 gram, 100 gram. Kan masih pantas gitu. Ya, pakai gelang misalnya 100 gram, masih layak, masih pantas. Ya, ini kan artinya udah nisabnya udah cukup. Tapi karena ini dipakai untuk hulliyah, barang perhiasan, maka kagak wajib zakat. Jadi tiap tahun tuh nggak perlu dizakatin, nggak perlu dihitung. Ya, ini dulu ada seorang guru yang ngajarin begitu ibu-ibu. Ya, katanya perhiasan yang dipakai tuh sama ibu-ibu tiap tahun suruh zakatin. Ini kagak ngaji tuh, ya. Nah, begitu. Jadi kalau di ngaji dia paham tuh. Jadi ini termasuk barang hulliyah namanya, barang perhiasan. Kalau barang perhiasan ya dipakai boleh, kagak dizakatin. Nah, begitu walaupun ya kadarnya udah melebihi nisab. Ya misalnya 85 gram, 90 gram, 100 gram, ada cincin dipakai, ada gelang, ada kalung misalnya. Kalau dijumlah-jumlahin dipakai semuanya misalnya, ya atau mungkin disimpan, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang disimpan. Jumlahnya ada 100 gram misalnya, ya atau mungkin lebih. Itu selama memang hulliyah itu kagak wajib dizakatkan. Tapi kalau orang laki pakai emas boleh nggak? Kagak boleh. Ya, orang laki pakai emas nggak boleh. Sekarang dipakai emas ada 100 gram kalung, tiap tahun wajib dizakatin. Ya, makanya haram. Tapi tiap tahun tetap wajib dizakatin. Itu begitu, karena dia nggak halal. Ya, jadi kalau ada orang laki pakai gelang 100 gram emas, haram, nggak boleh. Tapi tiap tahun konsekuensinya diwajib diapain? Dizakatin. Ya, tapi kalau istrinya, ibunya, saudara perempuannya yang make, nah itu tidak wajib dizakatkan. Karena itu termasuk al-hulli al-mubah namanya. Perhiasan yang mubah. Kalau orang laki pakai perhiasan emas, mubah apa haram? Haram. Ya, karena dia haram berarti wajib dizakatin. Makainya haram tapi tiap tahun wajib diapain? Dizakatkan. Nah seperti itu. Jadi 2,5% tuh wajib dikeluarin zakatnya tiap tahun 2,5%. Nah seperti itu. Sama juga kita punya rumah, ya itu rumah yang kita pakai jangan dihitung zakat tiap tahun. Ya, nah begitu. Kita punya toko, itu toko kita kagak dihitung zakatnya. Tuh, sebab dulu ada yang ngajarin juga guru, ya. Kata ente pedagang, iya, di mana di Impres, itu tokonya suruh hitung, ya, tiap tahun. Enggak. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya barang-barang tijarohnya. Sebab kan tokonya kagak dijual, ya, tokonya kagak dijual. Nah, seperti itu. Sehingga tiap tahunnya yang dihitung itu hanya barang-barang tijarohnya, ya. Nah seperti itu, duitnya, barang-barang yang ada selama 1 tahun ada nggak nisabnya di atas 85 gram. Kalau sudah melebihi batas 85 gram, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu begitu Bapak Saudara, ya. Jadi tokonya tidak wajib itu. Orang punya mobil, ya pedagang, mobilnya dipakai tiap hari buat ya digunakan apa? Ya alat transportasinya, itu kagak perlu dihitung. Sebab mobilnya kagak dijual, ya. Cuma barang-barang dagangannya yang dijual, mobilnya kagak perlu dihitung.
tokonya kagak dihitung, mobilnya kagak dihitung, rumahnya kagak dihitung. Yang dihitung barang-barang tijarohnya saja. Supaya jangan salah pengertian. Ya, sebab ini sekarang banyak orang yang macam-macam gitu. Ya, kalau di ngaji tuh dilihat bahasa kitabnya. Nah, begitu. Ini kan sekarang banyak orang ya ngelihat dari YouTube, dari Google. Nah, seperti itu. Ngaji disodorin kitab kagak bisa baca. Ya kan repot kalau begitu. Ya, nah ini nih yang paling penting. Ya, makanya dalam kitab ini jelaskan wala yajibu fil hulliyil mubah. Tuh, ada kata-kata hulliyil mubah. Ya, jadi perhiasan yang mubah. Kalau orang laki pakai emas itu hulliyahnya bukan mubah, haram. Makanya nanti dia tetap wajib dikeluarin zakatnya. Tapi kalau orang perempuan hulliyil mubah, nah makanya tidak wajib keluarin zakatnya emas yang dipakai oleh orang perempuan tersebut walaupun itu sudah di atas nisab, di atas 85 gram. Fayahillu lirrajuli, maka halal bagi orang laki-laki minal fiddati al khatimi, yaitu cincin, pakai cincin tuh ya fayahillu lirrajuli ya minal fiddati al khatami. Jadi orang laki halal pakai cincin terbuat dari perak. Kalau seadanya peraknya sudah memenuhi nisab ataupun di atas nisab, ya itu enggak wajib dikeluarin zakatnya, zakat perak. Karena orang laki halal menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Bahkan sunnah ya. Sebab Nabi pakai cincin. Cincinnya terbuat dari apa? Dari perak. Gitu. Jadi kalau pakai cincin itu asalnya sunnah. Ya, silahkan. Ya, mau di tangan kanan, mau di tangan kiri boleh. Tapi kalau menurut sunnahnya lagi khinsir, ya di nih kelingking ya yang kanan. Yang bagus sebenarnya di sini. Ya, tapi kalau di sini enggak, di tangan ya ini jari-jari manis. Ya, seperti ini. Ya, tangan kiri, tangan kanan tidak ada masalah. Ya, tapi asal muasalnya sunnahnya itu di tangan kiri. Ya, tapi nanti kalau mau di tangan kanan juga nggak apa-apa. Dan yang paling bagus lagi yaitu di kelingkingnya. Ya. Jadi orang laki pakai cincin yang terbuat dari perak itu sunnah ijma'an, ijma' ulama. Ya, jadi ijma' ulama sepakat sunnah. Makanya ya kalau dia pakai cincin terbuat dari perak udah berapa gram nih, udah melebihi nisabnya gitu, tetap tidak wajib dikeluarin zakatnya. Sama seperti orang perempuan pakai cincin emas, ya kemudian udah melebihi nisabnya, tetap tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena itu termasuk barang-barang hulliyah, barang perhiasan. Baliusannu, bahkan bukan sekedar boleh, cincin perak bagi laki-laki hukumnya disunnahkan. Walau pil yasari, sekalipun dipakainya di tangan kiri, ya tetap sunnah. Lakinnahu, akan tetapi pihin siril yamini abdulu, makai cincin di kelingking kanan itu lebih abdul. Ini kata Imam Nawawi, ya menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, jadi kalau kita pakai cincin yang bagus di khinsiril yamin, khinsir. Dulu masih saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami tuh, ya beliau tuh pakai cincin di sini satu, sama di jari manis satu. Ya, jadi selalu ada nih di jari kelingkingnya Mu'alim Syafi'i Hazami. Baca-baca kitab, oh ternyata ketemu, oh ini memang sunahnya di khinsir, ya di kelingking sebelah kanan. Nah seperti itu. Ya, nah kemudian kalau mau ditambah lagi di ya jari manisnya. Ya, tapi tetap katanya dimanapun dipakai itu hukumnya sunnah, baik di kelingking maupun di jari manis, baik yang kanan maupun yang kiri. Wa yajuzu bi passin minha, dan boleh pakai batunya, ya mata cincinnya. Pas itu mata cincinnya, mau batu terserah lah, mau batu apa sih ya suka-sukanya, kan banyak tuh ya terserah. Tapi memang kalau dalam hadis-hadis Nabi ada beberapa batu yang disunahkan. Pirus, nah itu termasuk sunnah. Ya akik
akik Sulaiman. Nah, seperti itu. Itu juga ada sunnahnya. Jamrud, ya itu termasuk ya ada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terlepas itu batu apa aja boleh ya digunakan, tergantung hobinya dan kesukaannya. Nah, seperti itu. Nah, ini dikatakan ada lagi yang mahal tuh Pak. Ya merah delima. Ya itu merah delima. Saya pernah dikasih tahu sama guru saya tuh. Ya ditunjukin tuh merah delima kecil bener. Ini harganya miliaran katanya. Ya itu kalau ditaruh dalam air putih dimasukkan itu ya buah delimanya itu tadi cincin delima merah delima itu jadi merah tuh merah. Nah seperti ini modelnya ternyata kecil nggak besar. Ya itu kecil bener harganya udah miliaran. Ya, seperti itu. Ya, ini yang istimewa ya merah delima namanya. Ya, jadi cincin yang model begitu tuh ya istimewa sekali. Ya, itu kalau ada air bening ditaruh di wadah, di gelas, kemudian dimasukkan itu ya batu merah delima, maka ya akan merah tuh semuanya. Nah, seperti itu. Itu yang asli tuh. Ya, yang asli seperti itu. Nah, jadi terlepas pokoknya ya yang penting pas ya itu yang mana aja. Ya, batu yang bagaimana saja itu tetap ada sunnahnya. Tapi jangan besi. Kalau besi nggak bagus. Ya begitu. Kita kalau pakai cincin terbuat dari besi kurang bagus. Ya, kalau bisa perak. Jadi kalau ingin dapat sunnah Nabi perak aja. Walaupun kita satu punya cincin satu, tapi ya ikatannya kalau bisa perak. Ya, supaya ngambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, jadi wa yajuzu bi passin minha au min ghairiha atau daripada lainnya wa bidunihi dan juga di bawahnya. Was sunnatu ayat alal paso dan sunnahnya ia jadikan batunya itu mimma yali daripada yang mengiringi kapahu di telapak kakinya. Ada yang bilang sunnahnya orang pakai cincin digini nih Pak, ini dibalik. Nih begini. Nah, begitu. Ya. Ini ada juga satu pendapat. Kalau tadi kan begini. Ya, tapi ada juga yang bilang, nah nih dirubah begini. Ya, jadi makanya begini. Ya, jadi di dalam sini. Ya, jadi nggak kelihatan dong. Orang kadang-kadang mau ngeliatin, ya, nah, begitu. Tapi ada yang diginiin. Nah, ini ada sunnahnya, ada juga jalannya seperti itu. Walil mar'ati was-sabiyi wal majnuni lubsu anwa'i hulli zahabi wal fiddati. Sementara untuk orang perempuan, untuk anak-anak, untuk orang yang majnun, yang gila, boleh menggunakan macam-macam perhiasan emas dan perak. Tuh, kalau perempuan boleh pakai cincin emas, cincin perak boleh. Anak-anak juga masih boleh, sobi. Walaupun ini laki-laki, belum baligh. Dulu kan ada, ya orang-orang tua kita kalau dia punya anak, ya laki-laki dikasih kerincingan sini, ya. Di bawah itu walaupun terbuat dari emas nggak apa-apa boleh karena dia masih sobi ya jadi boleh ya itu sobi namanya ya pakai kerincingan ya di kakinya tuh yang terbuat dari emas tapi nanti kalau udah dewasa udah balik harus dicopot nggak boleh ya karena dia laki-laki tapi selama dia masih sobi hukumnya sama dengan mar'ah ya itu boleh menggunakan macam-macam perhiasan baik yang terbuat dari emas maupun terbuat dari perak. Katukin seperti ini kalung, wa khatamin cincin, waswarin kerencengan, wa khalkhalin sama khalkhal ya kerencengan nih ya wa na'lin ya sendal, wa darahima beberapa dirham, dananir, dinar-dinar ma'rotan ailaha uron yang memang ada tanda-tandanya tuja'alu yang dijadikan fil qalarati di dalam kalung qot'an sama sekali tuh jadi buat kerencengan di sini ya kalung kalau di jalan ntar berbunyi ya sehingga ketahuan oh itu anak jalan tuh nah, seperti itu au maskubatan atau dilobangin alal as-sahih menurut kaul yang paling sahih lidukhuliha karena masuknya bismil hulliyi itu semuanya nama perhiasan ya, jadi itu semuanya masuknya hulli ya perhiasan ya selama di perempuan selama di sobi
ya selama dia majnun, ya perakkah, emaskah, bagi mereka semuanya boleh digunakan. Dan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun sudah masuk nisab dan haulnya, karena itu tidak masuk hitungan. Wal asahu, menurut kaul yang paling sahih, tahrimul mubalaghati pasyaropi, haram kalau berlebihan pisaropi, karena itu namanya sarop. Sarop itu artinya ya udah mubazir, melebihi ya batas-batas kenormalan. Allah kan berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Tuh begitu. Wala tusrifu, jangan kamu israf. Istri kita pakai emas, ya wajar-wajar aja lah. Jangan dibilang toko berjalan. Ya, wah itu ada toko jalan. Jangan sampai begitu. Di sini 200 gram, di sini 200 gram, sini 100 gram. Ya toko jalan itu namanya. Itu namanya musrif, israf. Jangan. Jadi yang wajar-wajar saja, yang kira-kira layak dan pantas dilihat. Nah, seperti itu. Ya, itu kan kadang-kadang ada yang begitu modelnya. Ya, pulang dari Mekah, wah, di sini gede-gede banget emasnya. Nah, ditunjukin lagi, nih hasil oleh-oleh dari Madinah. Ya jangan juga. Nah kira-kira kalau israf berlebihan itu kurang pantas. Ya segala sesuatu nggak boleh kalau israf. Ya sebab patokannya itu wala tusrifu, jangan kita israf. Nah ada yang bilang menurut kaul yang paling sahih, kalau udah mubalaghah pisaraf itu udah haram hukumnya. Nah kalau udah haram ya wajib dikeluarin zakatnya, karena udah kan mubah lagi. Bukan hulli al mubah, tapi ini hullinya udah haram, udah kelebihan. Ya udah toko emas jalan ini ya. Nah ini wajib dikeluarin zakatnya. Ini yang dimaksud wal asahu tahrimul mubalaghati pisarafi fi kulli ma ubiha. Ya pada setiap apa yang dibolehkan. Awalnya dibolehkan, tapi karena memang udah mubalaghah pisaraf, itu akhirnya menjadi apa? Menjadi haram. Mimma marra, dari apa yang sudah lalu dijelaskannya. Kahal khalin, khol ya kerincingan, ya waznu majmu'i pardataihi, yang timbangannya kumpul lebih dari melebihi ambang batas. La ihdahuma faqat, tidak daripada salah satu daripada keduanya saja, yaitu berapa? Mi'atan miskolin, 200 miskol. Nah, ini namanya udah melebihi ambang batas. Wa in tafawata waznul fardataini, sekalipun ya berbeda-beda ukuran daripada dua bentuk ya benda tersebut, walaupun bentuknya beda-beda, yang di tangan kanan, yang di tangan kiri, atau yang jadi cincin, yang jadi gelang, ya tapi itu udah melebihi ambang batas. Wa haitsu wujidas sarafu. Nah, ini aturan mainnya kata Imam Nawawi. Saat ditemukan di situ ada saraf, ada kelebihan melampaui batas, wajibat zakatu jami'i, maka wajib tuh zakat semuanya. Tuh, ini konsekuensinya. Kalau tadi disebut hulliyah selama memang layak dan pantas dilihat, tapi kalau udah melampaui ya batas, udah israf, maka kalau udah ditemukan ada sinyal-sinyal tanda-tanda israf, wajibat zakatu jami'ihi. Itu kata Imam Nawawi begitu. Maka wajib itu dikeluarin zakat semuanya. Hitung udah, ini ada berapa gram? Oh 300 gram, ya 2,5%-nya. Ya 300 gram kalikan berapa? 1 juta, 300 juta, 300 juta, 2,5% dari 300 juta berapa? Ya, nah seperti itu. Berarti kan sekitar 7.500.000 itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, karena itu udah melebihi ambang ya kelayakan dan kepantasan. La qadrus sarofi faqat, tidak diukur yang kelebihannya, tidak. Ya, jadi semuanya dari semua tuh, bukan yang diukurnya, yang dikeluarkan zakatnya yang menurut israfnya aja. Ya, kalau masih 100 gram, 150 gram, ya wajar lah. Kalau udah 500 gram kan udah kagak wajar. Nah itu ngitungnya dari awal udah semuanya dihitung, berarti 500 gram. Ya
dipresentasikan rupiahnya berapa, keluarin 2,5%-nya dah. Nah, seperti itu. Ya, jadi ngukurnya itu semuanya, ya, bukan kadar israfnya saja, bukan kadar kelebihannya saja. Wa jawazu tahliyati ma fihi Qur'anun. Boleh memberikan hiasan yang ada dalam Quran. Kalau Quran boleh tuh, misalnya dihiasi dengan emas, nah, boleh, perak. Nah, itu Al-Quran. Walau litabarruki, sekalipun hanya untuk litabarruk, ya itu boleh. Kalau Al-Quran boleh. Makanya kalau dulu orang-orang tua kita Al-Quran tuh Masya Allah, ya benar-benar dibuat semacam indah gitu, cakep begitu. Ya, kalau punya sampulnya juga cakep, ya, dirawat bener. Dulu tuh begitu, ya, karena ingin mengagungkan, ingin memuliakan. Nah, makanya boleh, ya, memberikan hiasan, ya, yang memang hiasan itu untuk menghiasi kitab suci Al-Quran, walaupun tujuannya semata-mata ditabarruk aja, ditabarruk. Jadi kalau sesuatu, ya, untuk tabarruk itu boleh, apa aja ditabarruk boleh itu. Ya, jadi tidak apa-apa. Wa gulapihi, begitu juga sampulnya, ya, wa inin pasola anhu, sekalipun terpisah daripadanya, bipidotir, ya, dengan perak, lirijali, buat orang laki-laki, wan nisa'i, dan juga buat perempuan, ya, ikraman lahu, sebagai memuliakan buat Al-Quran. Kan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik digunakan buat laki maupun perempuan, itu kan haram, nggak boleh. Ya, tapi kalau kita buat untuk Al-Quran, ya, ikramanlah, watabarrukanlah, nah itu boleh. Ya, walaupun itu nanti digunain buat laki-laki maupun buat perempuan, boleh. Itu semata-mata ikraman lahu, ya, untuk memuliakan kitab suci Al-Quran. Wakaza ya juzu, dan begitu juga boleh tahliyatu mazukiro, ya, tahliyah memberikan satu hiasan apa yang disebut lil mar'ah, ya, bagi perempuan bizahabin, dengan emas, kata hilatihi, seperti perhiasannya bihi, dengannya ma'a ikrami, bersama memuliakannya. Kalau orang perempuan emas boleh. Nah, berarti, ya, dia gunakan wadah-wadah untuk Al-Quran, ya, dihiasi dengan emas, itu pun boleh, karena ikram, semata-mata memuliakan. Amma baqiyatul kutubi, adapun kalau sisa sepeninggal daripada kitab yang lain selain Al-Quran, fala yajuzu tahliyatuha, maka enggak boleh menghiasinya mutlakon, baik dengan emas maupun dengan perak, baik bagi orang laki maupun bagi orang perempuan. Kalau selain Al-Quran tidak boleh, hanya Al-Quran saja. Ya, ini sebagai salah satu bentuk takrimanlah untuk memuliakan kitab suci Al-Quran. Wala zakata pisairil jawahiri, dan tidak wajib zakat pada semua, ya, perhiasan-perhiasan, mutiara jawahir, enggak, ya, kalau lu'i seperti mutiara lu'lu wal yawakit, atau, ya, mutiara yakut, ya, kan lu'lu yakut itu mahal, ya, mutiara itu mahal, tapi enggak wajib dikeluarin zakatnya, ya, begitu. Kenapa? Li adami wurudiha, karena memang tidak ada warid keterangan hadis dan ayat Al-Qur'annya. Paling nanti kalau wajib zakat pedagangnya, gitu, pedagang mutiara, pedagang yakut, ya. Nah, itu sama seperti kita dagang yang lain-lain. Tapi yakut itu sendiri tidak wajib dikeluarin zakat. Beda dengan emas. Kalau emas, ya, memang emasnya wajib dikeluarin zakat. Beda dengan perak. Kalau perak wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau lu'lu yakut itu tidak wajib zakat. Ya, alasannya kata Imam Nawawi li adami wurudiha, karena tidak ada warid keterangan-keterangan hadisnya, ayat-ayat Al-Qur'an fi zalika pada hal yang itu. Ya, tapi kalau nanti dia sebagai pedagang sukses dari pedagang lu'lu dan yakut, ya, nah itu nanti dia wajib, ya, namanya zakat tijarah. Zakat perdagangan yang disamakan dengan, ya, emas, ya, 2,5%-nya, nisabnya pun sama dengan emas, tapi bukan yakut dan lu'lu itu sendiri, tetapi sebab tijarahnya, begitu. Wali annaha, ya, ma'datun, karena dia itu termasuk hasil tambang,
lil isti'mali untuk dipergunakan, kal masyiatil amilati seperti ya binatang-binatang yang dipekerjakan. Ya, yang dipekerjakan tuh kuda. Nah, itu himar kan kagak wajib dikeluarkan zakat. Amal muhrimu adapun yang diharamkan, atau amal muhramu adapun yang diharamkan, kasiwarin dikasri sini audomnya siwar boleh. Wa huwa ma ya'malul yadi, sesuatu yang digunakan di tangan, gelang misalnya itu siwar. Wa khal itu yang di kaki biasanya. Ya, wa huwa ma ya'malul lirrajuli, ya lirrijli, ya itu sesuatu yang digunakan di kaki. Ya, jadi ada yang di tangan kalung, kalau di kaki apa namanya tuh? Ya, nah, itu istilahnya ada suwar, ada khol. Bagi rajulin laki-laki, wa khunsa, dan bagi ya khunsa fatajibu zakatu fi, wajib zakatnya. Sebab haram hukumnya, nggak boleh ya laki-laki pakai kalung, ya pakai ya gelang kaki atau pakai gelang di tangan yang memang itu terbuat dari apa? Dari emas. Itu haram hukumnya. Nah, karena itu tidak dibolehkan, fatajibu zakatu fihi, maka wajib zakat. Makanya haram, tapi tiap tahun konsekuensinya dia wajib keluarin zakatnya. Wa haitsu aujabna zakata, dan saat saya wajibkan zakat fil hulli pada barang perhiasan, wah tulipa waznuhu, dan diperselisihkan terkait tentang wazannya, timbangan ukurannya, wa qimatu, dan nilainya. Fal ibratu, maka yang diperhitungkan bikimatihi, yaitu nilainya, la biwaznihi faqat, bukan hanya timbangannya saja. Bi khilafil muharramil aini, berbeda kalau yang diharamkan karena ainnya, bendanya. Kal awani, seperti wadah-wadah, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fal ibratu biwazni, maka yang diperhitungkan itu wazannya, timbangannya. La bikimati, bukan nilainya. Walau halla hayawana, kalau ada manusia memberikan ya perhiasan kepada binatang, binakdin, ya dengan ya emas perak, haram hukumnya. Tuh, misalnya dia punya anjingnya cakep, binatangnya, atau kucing, kemudian dibeliin rantai yang terbuat dari emas atau dari perak, itu haram tuh, nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, walazimatu zakatuh, nah karena itu nggak boleh, wajib dikeluarin zakatnya. Ya, jadi kalau ada orang-orang kaya itu, bapak, ya saudara, ya kemudian dia punya binatang, misalnya anjing kesayangannya atau kucing kesayangannya, dipakaikan ke rantai terbuat dari emas 100 gram misalnya, ya banyak banget 100 gram, ya. Nah seperti itu. Nah itu hukumnya haram, ya. Tapi setiap tahunnya wajib keluarin zakatnya. Nanti baru pas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.